bisa berkumpul kembali di aula masjid kita ini dalam rangka pengajian malam minggu. Selawat juga senantiasa kita berikan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua dicatatkan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita lanjutkan pengajian kita seperti malam minggu sebelumnya. Malam ini kajian akan diisi oleh Al-Ustaz Bapak Damani, kajian fikih tasawuf, kajian tasawuf. Jadi untuk itu marilah kita dengarkan bersama-sama pengajian yang tadi. Terus selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan uraiannya kepada Ustaz. Persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna pahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Inayah yang Allah berkahi, sejenak mari kita gunakan umur yang dititipkan Allah Ta'ala kepada kita ini untuk belajar agama. Karena seluruh kita ni mati kalau tidak hidup dengan nur ilmu. Jadi ilmu yang ada di dalam dada kita kelak bisa menjadi hujjah daripada kita ni beramal. Kita beramal dasar ilmu. Talabul ilmi paridotun ala kulli muslimin. Dan utama ilmu lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat, lebih baik daripada bertahajud semalam suntuk. Mari kita pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan liridaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Tatallu'uka ila baqa'i khairihi dalilun ala adami wujdanika lahu wastihashuka lifuqdani ma siwahu dalilun ala adami uslatika bihi. Tatallu'uk, keinginanmu
ila baqa'i ghairihi, kepada selain Allah, dalilun ala adami wujdanika, adalah suatu dalil atas tak ada wujdanika, wujudmu, lahu, untuk Allah. Maksudnya begini, ingin kita kepada selain Allah Ta'ala itu sebagai bukti kita ni belum bertemu Allah. Ingin kita kepada selain Allah itu tanda bukti kita belum bertemu Allah. Wastihashuka, dan kerisauanmu, lifukdani masiwahu, kepada selain Allah, dalil kerisauanmu bagi ketiadaan apa selain Allah sebagai dalil ala adami wuslatika bihi, atas tidak usul engkau kepada Allah, tidak sampai engkau kepada Allah. Ada namanya dalam kajian orang makrifat itu namanya usul, al-usul. Usulnya dia sampai. Usul. Ya. Kalau kita baca dalam dalam Quran ada nama wasal. Wasal itu penghubung. Ya, usul. Al-husulu ilal wusuli. Hasil kepada sampai. Al-husulu ilal wusuli. Kita ni kan begini. Perkataan Syekh Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam ni, tatallu'uka, terbitanmu, keinginanmu, ila baqa'i ghairi, kepada selain Allah, dalilun ala adami wujudanika lahu, satu dalil. Dalil itu bukti, dalil itu tanda. Tatallu'uka, ila baqa'i ghairi, dalilun ala adami wujudanika, lahu, terbitanmu, keinginanmu kepada baqa ni sisa, kekal, bisa juga itu baqa, sisa atau berbekas, ghairi, selain Allah, selainnya, nyanya Allah, dalilun, suatu bukti, ala, atas, adami, tak ada, tidak ada, wujdan, wujudmu, hadirmu, lahu, bagi Allah. Ingin kepada selain Allah, bukti wujud Allah itu belum hadir sama kita. Kalau orang-orang makrifah tuh di alam ini udah dirasakannya Allah Ta'ala itu ada, bertemu batin dia. Ini baru kita cerita nih teori nih, teori. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan. Ya. Jadi wujud Allah dalam, ini contoh nih. Haus betul kita. Lalu kita minum sam. Apa yang muncul dalam hati kita? Lalu lisan kita keluar, alhamdulillah ya Allah, sadap. Buka puasa tu kayak mana tuh? Kok bisa kita berkata begitu? Pada saat itu kita dekat sama Allah.
Raso tidak raso, pada saat itu kita dekat sehingga muncul lisan tu begitu. Saya tengok lagi orang sakit parah, betul sakit parah, mengarang dia. Ya Allah, sakit ya Allah. Yang lain tak bisa, dokter tak bisa ngobat. Bini tak bisa diajak bercakap, laki tak bisa juga. Bau tadi dia nak kemari. Saya ada cerita komen Facebook. Sama orang rumah. Nama Facebook kata dia. Anda naik pitam sonduk awak ustaz, udahlah diam aja lah awak. Maksudnya begini. Saya ada memposting foto orang menikah jamaah anak dia. Lalu ada orang komen, "Gomok aja betino tu ustaz," kata dia. "Gomok aja betino." Udah saya hapus dah komennya tu. "Gomok aja betino tu," kata dia. Jadi mulut awak begini nih, dalam pikiran saya nih, apa pun nak diurusnya orang tu gomok, tidak. Kan gitu tuh. Saya kombo sama orang rumah begitu. Maksud saya itu begini, ketika menuduh pengantin tu bunting, wajib mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, persaksian seumur hidup tak diterima. Maksud bahasa gomok ni apa? Mengatakan hamil di luar nikah. Begitu maksud. Ini kan tanggapan. Jadi maksud saya begini, kalau dia tu kena sama saya, begitu, harusnya tak pala, udah sangko baik aja, mungkin betino model gomok. Kan gitu. Karena ini ngunduh, bukan tempat betino atau pesta. Tempat jantan no. Udah berapa bulan yang lalu ya hamil. Kalau begitu cerita hamil. Jadi kata orang rumah, nama Facebook. Maksud saya tadi, kalau dia senyum aja, saya agak tenang sikit. Ini orang rumah tak bisa diajak berpadan ni, saya bilang. Berkombo tak bisa lagi. Kadang-kadang kan begitu. Ada kita di berkombo dengan pasangan kita, kayaknya tak nyambung gitu. Datang marah awak gitu. Yang ionya diam aja lah. Astagfirullah. Maksud awak ni dia ada bahan kombu. Apa tak ada. Terakhir tadi masuk tanah lah. Di gang saya tu masuk tanah nimbun. Karena saya bawa anak balik dari pesantren, maksudnya dari belajar. Wan dia balik jam 2 tapi tak balik ke rumah. Terus mengapal di sekolah tu, terus asar situ, terus maghrib situ. Bawa balik. Tadi saya telpon dia, "Apa nak makan ni?" "Mie Aceh tak ada." Orang dia titip beli mie Aceh, tutup. Beli yang lain. Mau kadang dia repot. Biarlah. Ya cerita begini. Dalam rumah tangga itu kan ada rasa. Ini ustaz ni riba, tidak. Saya nak mencerita tentang masalah ini gang ni ke sini ni. Begitulah kita ni ketika berkombo dengan lawan jenis, pasangan kita, belum tentu dia tanggap. Karena dia sama kita tu secara buku terikat, tapi secara hati belum tentu. Nah, balik kepada Allah. Kita sama Allah Ta'ala tu terikat, udah ada janji di dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Itu ikatan kita tu. Apakah aku ni bukan Tuhan kau, kata Allah. Iya ya Allah, aku bersaksi. Kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Nah, kalau sudah ada persaksian di awal, berarti ikatan kita tu dengan Allah dah ada. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita tak usul, tak sampai? Usul ni sampai. Kenapa kita tak sampai? Berarti ada penghalang, namanya hijab. Hijabun, penutup. Menutup dia. Mata ni ditutup tak nampak, penghalang tak ada. Apakah kelopak mata, apakah tangan, apakah dinding. Begitu go hati ni. Jadi dikatakan tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujudani kalahu. Allah Ta'ala tu kalau di dalam kajian tasawuf, kita tu sebetulnya sudah bertemu secara batiniah, bukan zahiriah, batiniah. Apa yang kita rasakan di alam ni, sebagaimana yang saya katakan tadi, waktu minum, alhamdulillah ya Allah, itu dah dekat dah. Ketika sakit,
Ya Allah sakit ya Allah, kata dia. Udah dekat dah. Berarti pada saat itu koneksi dia dengan Allah itu dekat. Udah wujudan. Tapi di sini tak ada wujudan karena yang berbekas di dalam hati dia itu adalah selain Allah. Berbekas di dalam hati dia adalah selain Allah. Wastihashuka li fuqdani ma siwa, wastihashuka, ada yanya ya. Wastihasuka li fuqdani ma siwa, li fuqdan li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami wuslatika bihi, dan kerisauanmu, dan watu dan istihasuka, risaumu, risau, galau, gabut. Gabut tuh tak tahu saya apa singkatan itu gabut tuh. Galau membubut apa nama tuh. Anak sekarang ini gabut betul itu. Pokok lebih parah dia galau tuh. Kalau kan kampung kita ini kan golau, udah galau, golo-golo. Dan risaumu ini dan lifuk, dan karena tidak, karena fukdan tiada, ketiadaan mas sesuatu siwa selain hunya, selainnya Allah, dalilun bukti ala atas adami tidak ada, adam tak ada, wuslatika wusulmu sampaimu, bihi dengannya Allah. Asal sikit-sikit risau tak ada selain Allah, tak ada duit risau, tak keluar PKH risau, tak dapat baras risau. Oh, macam-macam lah risau. Saya pun kadang mau risau. Tak ada usul latikah ni, tak ada usul lah, tak sampai sama Allah. Apa nak dirisaukan? Kalau tak ada udah, Allah tentu tak ada. Itu. Apa pun di alam ni. Jadi orang yang beriman ni, orang yang udah tasawuf, hidup ni tak apalah beban-beban mana. Happy ending aja dia. Akhirnya senang, pertengahan senang, yang dia punya hidup ni senang. Senang aja karena tak membebani dia. Karena dia tahu apa yang diberikan Allah Ta'ala tu terbaik. Coba tengok. Ditangkap Habib Rizik Sihab. Ya. Meninggal 6 orang daripada pengawal pribadi di KM 50. Ya. Siapa kepalanya? Perdi Sambo. Hebat kan? Allah memutar skenario kan? Hebat. Kepalanya pada saat itu penangkapan Perdi Sambo. Siapa salah satu anak buahnya? Brigadir J. Luar biasa Allah memutarkan ya. Allah memutar skenario luar biasa. Yang salutnya Brigadir J ni, Joshua ni, tangan patah, batok kepala rotak, peluru tembus berapa liang dah. Uang dokat dia. Saya mendengar berita ini, luar biasa Allah Ta'ala nak membuat
Sibuknya uang zalim dengan uang zalim. Kita dizalimi itu tidak minta balas, biarkan Allah Ta'ala bertugas. Gitu loh. Maka ada salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dulu pernah kita bahas tuh. Allahumma ya Allah, salli salawat ala sayyidina Muhammad, untuk penghulu kami Muhammad. Wa asghiliz zalimin bizzalimin, sibukkanlah uang zalim itu dengan uang zalim yang lain. Yang membunuh bandar narkoba itu bandar narkoba yang lain. Yang menumbuk uang mabuk itu kawan sama minum dia. Yang bertusuk-tusukan itu sama-sama tukang berjudi di situ. Berarti uang zalim sibuk dengan uang zalim. Dulu beberapa tahun yang lalu di bagian dalam tuh jual tawas dia. Sabu-sabu tuh. Kan ditikam apa tuh? Kisahnya itu. Jadi Islam nih mengantarkan apa? Supaya kau jangan gawat. Kau disuruh baik. Jangan kau, kalau kau narkoba, kau menyusahkan orang, kau menyusahkan diri kau. Jangan kau zina, tak teratur penyakit kono, keturunan tak jelas. Ada anak pun tak terakui, tak dapat waris dan sebagainya. Agama ni suruh elok. Itu. Jadi awak fikir udah dokat botol ni tadi, ini ikut pula nih, bini ni pula nih. Itu kan. Bahkan ada kata terakhir saya baca berita, tersangkut dengan dia ni 83 orang. Oh, luar biasa Allah buat. Memang aneh bin ajaib. Maka ceramah Ustaz Somad mengatakan daging ulama tu beracun. Oh iya. Tuh. Berlindunglah kita kepada Allah dari zalim. Makanya doa Nabi Adam yang dititip Allah dalam talaki belajarnya itu maksudnya ilmu, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Apa doa? Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya bukan mengatakan masalah kasus ini tidak berkembang, tidak. Yang lucunya saya, ini berhubungan bisa terjadi gitu tuh. Luar biasa Allah Ta'ala buat itu. Dia merasa entah macam mana kuangsur dia, disiksa anggota dia macam mana, wallahu alam. Yang kejadian 6 orang ni tadi, sedangkan dia aja gawat anggota dia, apatah lagi orang di luar dia, entahlah, wallahu alam. Karena kita tak tahu sampai sekarang cerita tu redup. Dah balik kita cerita usul ni tadi. Mana-mana cerita FS pula Ustaz ni, Freddy Sambo. Sambo tu sedau Rambo Ustaz. Tengok dia apa tu, oh salah dia puan adik aku, kata si Rambo terus ada tu si Sambo. Itu ini adalah catatan kelam penegakan hukum di Indonesia. Bisa uang yang diamanahkan tikus membolo labu, kan luar biasa tu. Dia sama dia kok gontok-gontok, apa tak lagi awak tinggi tu, tinggi. Apa tu yang untuk menertibkan polisi tu, apa nama tu? Propam. Ada apa propam dia tu? Propam dia tu, entah apanya tu. Entah udah berapa lama belum selesai lagi. Karena katanya, ini cerita kata-kata ini tak bisa juga jelas. Dia banyak menyimpan rahasia. Yang lain tu dikait. Empat dia gawat, semua gawat kan. Dah balik kita cerita. Ini cerita tasawuf lain-lain pula. Begitulah hidup ni. Islam mengajarkan kau tenang.
Makanya tanda orang yang dia belajar tasawuf baik dia terapan, walaupun dia secara teori kurang dia mentelaah tapi terapan, meninggal orang yang disayanginya. Sode, tapi dia ngadapi itu santai. Bukan karena bini meninggal ada can bau, tidak. Atau lagi yang meninggal can bau orang tua, tidak. Dia, ya Allah, aku tahu yang kau beri itu pasti baik. Pasti baik. Kalau udah tangan kau naikkan, maka Allah akan turunkan tangan. Nah, itu saya. Ketika tanganmu naik, maka Allah akan turunkan tangan. Nah, bahasa turun tangan tuh jangan dipahamkan tajsim. Ya, Allah bertangan sebagaimana manusia. Ketika tangan kau naik, Allah akan turunkan tangan. Nah, Allah akan bantu. Ketika kau berdoa, kau meminta, udah dekat kau, udah terasa. Tapi kalau di dalam hatimu tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujdanika lahu. Tak ada Allah Ta'ala tu, tak hadir dia. Macam mana dalam hidup tu Allah Ta'ala nak menyelesaikan? Barat begini, kalau kita dah serahkan kepada yang ahli ya, tinggal tunggu beres sajalah. Datang kita ndak mengotak-atik ibarat TV rusak awak. Dasar cuma tahu membuka skrup. Membuka baut, membuka skrup aja tahu dia. Habislah semua, tak ada alat rusak. Tapi kalau diserahkan kepada yang ahli ya, tahu beres sajalah. Begitu golah di dalam hidup nih. Kalau kau tak tahu, maka kasih tahu. Minta pemahaman kepada yang lebih tahu. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita ni semua tahu, tetapi kalau untuk spesial maka kita kasih yang lebih ahli. Macam contoh tahu tu, buka aja YouTube, kan tahu kita tu. Kalau mesin cuci tu dah agak lambat putar, oh ganti belting. Tahu tak? Tahu. Cuba cara, tak tahu. Soal asli. Jangan sok-sok nonton YouTube, nanti bukan belting, entah dinamo pula. Awak maksud anda dapat murah, upo tahu serabak lebih banyak. Kadang-kadang kan begitu. Orang sekarang ini kan banyak tahu. Oh, tahu buka masakan begini, buat tak jadi. Tahu, tapi tak ahli. Maka soal sesemua pada ahli. Macam contoh mengurus mayat, Bilal tu. Tengok buka YouTube, cara pengajuan, nampak cukup kajuan. Karena tak ahli kan udahlah. Oh sama ya tu gawat kan. Oh awak ni tahu deh, buka YouTube potong lembu, kono praktek lai lembu tu. Awak gawat. Yang macam ada di Facebook tu, melompat lembu tu, ditendang ada bapak tu yang pingsan dia. Nah ini antara tahu sama yang berpengalaman. Allah Ta'ala sudah tahu, sudah kasih pas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi taqarrub ini cerita kita ini lebih kepada usul ini taqarrub, at-taqarrubu. Judul ini taqarrub dekat. Pendekatan dekat. Allah Ta'ala itu semua amalan salat, puasa, mengaji, sedekah, sesemua ni Allah Ta'ala nak menengok hati kita, bukan amalan kita. Ya. Memang kalau dalam hadis Allah menengok amalan dan hati, tapi sebetulnya dalam amalan tu tadi bisa tak ikhlas. Dia tengok patuh tunduk tidak kita. Ikhlas ria tidak kita. Ya. Jadi Allah Ta'ala nak tengok hati. Maka yang hati-hati datang pada saat berkumpul malam ini, Allah masing-masing nengok ni dengan pandangan Allah. Cemano di dalam tu. Gitu. Ini hati-hati kita ni banyak disinggahi. Rasa malas, rasa marah, rasa tamak, rasa suka, rasa benci. Singgah tu. Kalau lama menetap, itu bisa menjadi virus. Rasa itu tadi menetap untuk makhluk.
Tapi kalau hanya untuk Allah, ini hati ini tadi, hati ini bukan yang dipahamkan organ. Kalau kita tunjuk di dalam ilmu medis, kalau kajian bab agama tuh hati ini jantung, bukan hati yang di sini. Di dalam jantung tuh kalau dibola pun tak nampak, karena hati ini adalah dia bukan sebagai panca indera, tapi dia maknawi, bukan hisi, maknawi dia. Jangan cerita, cemano kita nak menilai. Kan dulu pun kita membahas masalah ria. Mengojokan amal karena uang ria. Meninggalkan amal karena uang syirik. Mengojokan amalan karena uang lain ria. Meninggalkan amalan karena uang lain syirik. Artinya apa? Jangan ada untuk makhluk. Mengojonya bukan untuk makhluk, meninggalkannya bukan karena makhluk. Semua karena Allah. Kalau ada, tak usah aku mengaji, orang bilang alim buat akan buat uang. Itu syirik dia tuh, meninggalkan amalan. Pokok dia tak nak mengaji, ya Allah, karena engkau nyuruh aku nak mengaji tapi aku ni sibuk ya Allah dengan urusan lain. Kan kepada Allah juga tuh. Ada hal yang lebih mustahak lagi, ku tinggalkan ini karenamu. Itu bolo itu. Mengojonya untuk Allah bukan untuk manusia, meninggalkannya pun karena Allah bukan karena manusia. Situ. Barulah nanti dia wusul. Wusul itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ini tadi sebagaimana yang kita bahas pertama. Inilah ya. Saya tulis angka di sini. Saya tulis angka, ya. Dari 1 sampai 20. Saya tutup. Siapa yang tahu nih isi ini? 1 sampai 20. Tinggal lagi berbagi aja Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 nanti kan berketapatan. Tapi tak ada yang tahu pasti sini kan. Angkanya aja tak tahu nih. Apatah lagi isi hati seseorang. Jadi kalau ada orang tiba-tiba beramal, jangan dia mengecap di dia aku ria, aku ikhlas. Karena capan seseorang tuh yang bisa mengasihkan evaluasi nilainya cuma Allah. Kalau dikatanya nih aku ikhlas, tak tahu. Makhluk nih, kan udah pernah kita. Yang tadi kan sudah saya katakan, jangankan cito yang masalah ikhlas, di dalam ini aja tak nampak kita nih, jantung kita sendiri. Cuman ngaso aja. Tapi kan namanya ikhlas satu ria itu kan ngaso. Biar aja Allah Ta'ala menilai. Pokok lakun aja salat, pokok lakun aja mengaji, pokok buat aja sedekah, pokok puasa aja. Yang penting semua dilakukan untuk Allah. Bapak aja yang saya tulis dokat begini bisa tak tahu ini. Padahal tulis angkanya segini ya. 14. 1 sampai 20 14 saya tulis. Begitu dokat sini. Kita tak tahu karena terbatas mata ni tadi. Begini aja tak nampak ni tadi. Apatah lagi cerita masalah zat Allah. Maka nak mencapaikan Allah Ta'ala itu harus maknawiyah, batiniah kita. Makanya dikatakan tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujdanika lahu wastihashuka li fuqdanihi. Tak ada yang kita inginkan selain Allah Ta'ala tadi, risau kita, galau kita. Dalilun ala adami wuslatika bihi. Jadi Allah Ta'ala ini bisa disampaikan dalam hidupnya. Allah Ta'ala itu bisa dirasakan dalam hidup ini bagi orang yang dia mempelajari tasawuf, yang udah duduk tauhidnya, yang udah bagus ibadahnya, yang diperbaiki kedekatan dia kepada Allah. Jadi yang tadi saya katakan tadi, apapun yang terjadi di alam ni dia menyikapinya tuh tenang. Makanya kalau kajian agama ni seperti kajian membuat kita ni bisa menyeimbangkan emosi. Gitu ya. Wujdanul abadi li rabbihi, adanya hamba bagi Tuhannya, wujudnya hamba bagi Tuhannya, wa usluhu ilaihi, dan wusul sampainya kepadanya, huwa ghayatu mutalabihi, batasan
batasan dari cariannya, batasan yang dituntutnya. Wa muntaha amalihi, dan akhir daripada cita-citanya. Sampai kepada Allah tu cita-cita kita. Itulah yang paling besar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Dan adapun orang yang takut berjumpa dengan Tuhannya dan dapat menahan hawa nafsunya. Ada disebut pahiyal jannata, jannata hiyal ma'wah, surga lah tempat kembali. Cuma bunyi awalnya itu, pokok ada jannata hiyal ma'wah. Udah itu lagi, man amila salihan min zakarin wa unsa. Ada dia bahasanya yarjuliko arabi. Dia berharap berjumpa dengan Tuhan. Makanya kalau kajian tasawuf, nikmat yang paling tinggi yang dicari oleh seorang hamba adalah wusul kepada Allah. Wusul itu sampai bisa nengok Allah, bisa bersama dengan Allah. Kalau kita tengoklah ya, kenapa banyak orang juga mengkaji tasawuf ni kayaknya jadi orang gila atau tidak? Dia manajemen hati, dia tenang, dia ngadep hidup, bisa senyum dia. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika kita kena musibah, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah. Dulu udah pernah kita bahas alhamdulillah. Meninggal anak alhamdulillah, meninggal laki alhamdulillah, meninggal bini alhamdulillah, goto kekayaan habis alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah yang telah menitipkan nikmat itu kepada kita. Lalu ditai bersyukur, baru dia ucapnya innalillah. Jadi innalillah itu setelah alhamdulillah, bersyukur, terima kasih ya Allah, ucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau titip anak dulu, aku tak punya anak. Tapi ini kan manajemen begini, ini kan orang kira gini, tiba-tiba ada orang meninggal, alhamdulillah, gila kau ni, bilang pula alhamdulillah semua orang. Alhamdulillah, iya dong kira alhamdulillah itu maksud begini, alhamdulillah musibah ni bukan musibah agama ya Allah. Musibah agama yang paling besar itu nanti adalah ketika Dajjal itu keluar. Itu musibah betul. Ini orang mengaji ini ditangkapi semua ni. Apa salah awak coba? Nak mendong-dong, minum-minum, berkumpul agama. Pada saat anda keluar Dajjal nanti keluar, pokok yang taat-taat tangkapi. Adu aja lah. Apa maksud kalian kumpul-kumpul ni? Subversif kalian, nak melawan pemerintahan yang sah kalian ni, tangkap kalian ni, penjarakan, gitu. Yang salat tangkap, baca Quran tangkap. Makanya di hari kiamat nanti, siapa yang patuh kepada si Dajjal, kasih kemakmuran. Siapa yang tak ndak, rasun siksaan dia. Yang tak bisa dimasuki Dajjal karena memang dijaga oleh Allah cuma 2 tempat, Mekah dan Madinah. Itu pun dari luar diguyang diguyang gunung sana tu. Gompo, keluar orang-orang yang pasik itu daripada Mekah tu. Di situ yang aman. Yang lain takut dia tertimpuk. Semua tempat termasuk ujung kubu pun besok datang Dajjal ni. Entah bila tak tahu. Datang Dajjal. Wah, ya Allah. Ada satu ungkapan, katanya ini daripada perkataan Sayyidina Ali. Sayati alaikum zamanun, akan datang masuk kau tu suatu saat di ujung tu orang kaya tak hendak membantu orang fakir, ulamanya orang munafik, orang alim orang munafik, penipu. Udah itu lagi yang muda tak hendak lagi menghormati yang tua. Itu akan datang satu zaman seperti itu. Orang-orang tuanya
tukang buat dosa je kojo. Padahal dah tambah tua, harus tambah taat. Makin tua, makin rajin dugem. Kucuk kata dah. Tengoklah sekarang Facebook. Makin tua makin menjadi, tengok tu. Yang TikTok ni tua, buntung lebok tak Facebook. Elok usah Facebook. Yang berFacebook tu yang elok-elok je isi. Ini kalah pula setelah anak muda di Facebook tu. Maka kata anak muda, saya tanya, Pak, kami tu nak pakai Facebook lagi. Kenapa? Isi Facebook orang tua aja banyak kata dah. Dulu Facebook tu anak muda mengupgrade diri. Sekarang Facebook tu dah mulai anak tinggalan. Budak sekarang TikTok, Instagram, IG. Kalau Facebook tu orang tua dah pandai sekarang. Semua update status apa. Makan ni tengok apa semua. Kalah anak muda tu, maka ditinggalan Facebook. Maka tak betul kata orang yang bertahan sampai 100 tahun tu Facebook, tidak. Karena udah isi orang tua tahulah. Dulu nama aplikasi banyak hilang gitu sesuai dengan masuk. Maka ini sebetulnya pembuat aplikasi ni lagi guyang-guyang kan ni, agar bisa mempertahankan aplikasi dia tu segala macam nak masuk. Ya, di Facebook tu bisa main game sekarang, bisa buat ini siaran langsung, semua dibuat supaya orang tetap tertarik dengan itu, karena itu media itu. Dan suatu saat udah tahu anda orang lagi tinggal. Kita tengok YouTube sibuk orang nak mencari poin apa, jam tayang apa semua. Udah terlalu banjir, udah banyak ada ngambil itu dah. Sekarang orang tak ambil itu lagi dari stack video, tak ngambil YouTube lagi dah. Terlalu banyak peraturan ini, peraturan itu. Orang ada sekarang TikTok apa dan sebagainya. Orang sekarang dia masuk video lagi ke YouTube, Facebook halaman, fanpage itu supaya dapat duit lain sebagainya seperti itu. Jadi apa yang hendak kita faham ke dalam perjumpaan kali ini? Ketika seseorang taqarrub kepada Allah, nikmat yang paling tinggi adalah rasa kedekatan dia kepada Allah. Tapi ketika dia tidak merasakan kenikmatan lewat solat, pertanyakan, hati dia lagi sakit. Lagi solat, tapi solat itu macam tak mendatangkan ketenangan. Bukan solat yang bermasalah, mesin yang bermasalah nih. Hati. Ya. Kalau ada orang tiba-tiba dia dekat kepada Allah, merasa risau dia, berarti di dalam hatinya itu kan ada Allah yang lain tu. Bimbinglah, mohon kita kepada Allah agar kita terarah untuk taqarrub, mendekatkan diri supaya hijab-hijab ni semua terbuka yang menutup-nutup hati kita. Begitu saja, semoga ada manfaatnya, semoga Allah bimbing kita dalam beribadah kepadanya, selamat dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya? Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Ustaz yang telah memberikan kebaikan dengan lebar kepada kita.